adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo adik-adik, kembali lagi di Sophia Elevate Academy. Nah, kali ini kita akan membahas kiriman soal dari buku Detik-Detik TKA 2025 yang bagian prediksi 3. Oh iya, sebelumnya kami sangat berterima kasih pada adik-adik semua yang telah antusias di video sebelumnya. Nah, tapi kami meminta maaf ya, karena kami tidak bisa melanjutkan membahas dari soal nomor 14 sampai seterusnya di TREO 3 karena foto yang dikirimkan oleh pengirim itu kurang jelas untuk kami baca gitu. Jadi kita sekarang bahasnya adalah prediksi 3 ya. Nah, pengirim minta requestnya itu di soal nomor 20 sampai 40. Kalau video ini rame, nanti baru kita bahas dari nomor 1 sampai 19-nya. Oke, buat teman-teman semua yang punya buku Detik-Detik TKA Biologi 2025, silakan dibuka prediksi 3 ini di halaman 100. Sudah. Di halaman 189. Oke, mari kita mulai. Nomor 20. Fenomena kemarau panjang akibat perubahan iklim menyebabkan sebagian besar produsen di suatu ekosistem mati karena kekurangan air. Kejadian tersebut akan memengaruhi keberlangsungan organisme di berbagai tingkat trofik. Bagaimana dampak hilangnya produsen terhadap struktur piramida ekologi di ekosistem? Perlu teman-teman ingat bahwa piramida ekologi berbentuk segitiga seperti ini, di mana produsen adalah bagian yang paling bawah dan yang paling lebar atau yang paling besar. Nah, ketika produsennya itu semakin berkurang, maka tentunya itu akan mempengaruhi semua tingkatan trofik di atasnya. Dari mulai konsumen primer sampai konsumen puncak pasti akan terpengaruh gitu dari hilangnya produsen. Makanya penting banget si produsen itu alias tumbuh-tumbuhan ya. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Piramida energi menjadi terbalik karena energi dari konsumen primer lebih besar daripada produsen yang mulai hilang. Nah, ini tidak tepat karena tidak bisa piramida energi itu menjadi terbalik. Salah. Yang B. Piramida jumlah penyempit drastis di tingkat dasar yang menyebabkan penurunan jumlah organisme pada seluruh tingkat trofik. Betul. Kita cek yang lain dulu. C. Piramida biomasa tetap stabil karena konsumen tingkat atas menyimpan energi dalam jangka panjang. Salah. Karena dia tidak bisa menyimpan energi dalam jangka panjang. Yang D. Tidak ada perubahan signifikan pada piramida energi karena organisme herbivore dapat berpindah ke habitat lain. Kalau dia pindah ke habitat lain berarti di ekosistem tersebut berkurang dong. Organisme herbivore, berarti konsumen primernya. Nah, itu berarti lebih parah lagi. Jadi makin berkurang jumlah dari konsumen sekunder dan seterusnya. Kemudian yang E, piramida jumlah melebar di tingkat puncak karena predator tetap bertahan lebih lama dari organisme lain. Enggak juga. Kan tadi sangat dipengaruhi ya. Kalau produsennya berkurang, maka konsumen primernya atau organisme herbivore juga akan berkurang. Kalau herbivore berkurang, maka predator juga akan berkurang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next nomor 21. Pernyataan yang tepat terkait proses yang terjadi pada tahap 1 sampai 5. Oke, ini ada siklus daur air ya. Kita coba cek yang aslinya. Ya, ini untuk mengingat saja.
ada evaporasi. Evaporasi itu air yang ada di laut itu menguap ke atas. Kemudian ada juga transpirasi. Nah, transpirasi ini air yang berasal dari tumbuhan ya. Tumbuhan itu akan naik ke atas, maksudnya akan menguap. Kemudian dari hasil air yang menguap ini nanti akan membentuk awan yaitu kondensasi, dan selanjutnya akan membentuk hujan yaitu presipitasi. Nah, air yang sudah masuk ke udah turun ke tanah, kemudian dia akan masuk ke lapisan tanah. Nah, itu akan terjadi filtrasi, kemudian akan collection atau terkumpul kembali di laut gitu. Oke. Kalau kita, nomor 1 di sini adalah hujan, berarti presipitasi. Kemudian di sini ada nomor 3, ini berarti membentuk awan ya, kondensasi. Terus yang nomor 5, ini nomor 5 nih arah panahnya itu ke atas ya, bukan ke bawah. Kalau ke atas, dan ini kayaknya ada tumbuhan di sini atau di permukaan, harusnya ini transpirasi ya. Kemudian ini ada danau dan ada laut. Nah, danau dan laut ini sama-sama evaporasi ya kan, evaporasi ya. Oke. Berarti di sini nggak ada filtrasi. Cek pilihannya. A. Pada angka 1 terjadi proses presipitasi yang ditandai dengan turunnya air dalam bentuk hujan. Betul. Pada angka 2 terjadi proses transpirasi air yang ada di danau yang menyebabkan air menguap ke atmosfer. Bukan transpirasi ya, kalau transpirasi itu dari tumbuhan. Salah. Pada angka 3 terjadi infiltrasi yang ditandai terjadinya pembentukan awan. Bukan, harusnya kondensasi. Kemudian yang D, pada angka 4 terjadi proses kondensasi yang dipicu adanya perubahan suhu sehingga uap air mengalami proses pengembunan. Salah. Karena nomor 4 ini adalah evaporasi. Nomor 5, pada angka 5 terjadi proses evaporasi air dari tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan air menguap ke atmosfer. Itu juga salah. Karena harusnya transpirasi. Jadi jawaban yang tepat nomor 21 adalah A. Oke, kita next. Ini ada rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut mengenai jenis-jenis interaksi antar organisme yang terjadi. Pernyataan pertama, interaksi antara katak dan ayam membentuk hubungan kompetisi karena keduanya terlibat persaingan untuk memperoleh makanan yang sama. Katak dan ayam. Katak dan ayam memiliki arah panah yang sama, yaitu ke ini rumput ya, rumput atau ke produsen. Nah, berarti mereka memang melakukan kompetisi nih atau persaingan untuk mendapatkan makanannya. Berarti ini setuju ya. Interaksi antara katak dan ular membentuk hubungan predasi karena keduanya terlibat peristiwa makan dan dimakan. Ini ada katak, ini ular. Nah, arah panahnya dari katak ke ular, berarti ular itu akan memakan katak. Betul, ini adalah peristiwa predasi, yaitu saling makan dan dimakan. Selanjutnya, interaksi antara kupu-kupu dan tanaman menunjukkan simbiosis parasitisme. Karena kupu-kupu diuntungkan sedangkan tanaman dirugikan. Kupu-kupu dan tanaman. Nah, kita tahu ya bahwa kedua organisme ini melakukan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan, di mana kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari sarinya yang ada di dalam tumbuhan. Nah, tapi tumbuhan juga diuntungkan karena dibantu penyerbukannya. Jadi, simbiosisnya ini salah. Tidak setuju. Oke,
Next, nomor 23. Nomor 23. Nah, cermati informasi berikut untuk menjawab soal nomor 23 dan 24. Oke, kalau di soal 23-nya, berdasarkan data tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait sifat-sifat dan cara kerja enzim lipase. Oke, kita baca dulu ini datanya ya. Seorang peserta didik melakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui pengaruh suhu, pH, dan konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim lipase dalam menguraikan trigliserida atau lemak. Aktivitas enzim diukur berdasarkan jumlah asam lemak bebas yang dihasilkan. Data yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, jumlah asam lemak bebas ini menunjukkan aktivitas dari enzim lipase. Jadi kalau nilai atau jumlah dari asam lemak bebas ini banyak, artinya aktivitas enzim lipase itu optimal ya, atau banyak gitu aktivitasnya. Kalau kita lihat datanya, yang paling banyak ini ada di angka 4,0, kemudian 2,5. Nah, 4,0 ini berada pada suhu 37 derajat dan pH 8 serta konsentrasi substrat yang tinggi. Kemudian ada di 2,5. 2,5 suhunya masih sama dengan yang 4 itu tadi, yaitu 37 derajat, pH-nya masih sama. Nah, yang beda di sini adalah substratnya rendah. Artinya, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa keadaan atau konsentrasi substrat itu mempengaruhi dari kerja enzim lipase gitu. Dan suhu yang optimal di sini berarti 37 dan pH-nya 8. Kalau kita lihat lagi nilai yang kecil lainnya itu ada 1,7, 1,3 dan 1,0. Kita lihat 1,7 dulu. 1,7 itu pH-nya suhunya 37. Oke, suhunya sama 37. Tapi pH-nya 5. Berarti pH-nya di asam. Sedangkan tadi yang optimal ini pH-nya basa. Kemudian konsentrasi substratnya tinggi. Nah, berarti pH yang asam itu juga mempengaruhi menurunnya aktivitas enzim lipase gitu ya. Yang 1,3 sekarang. 1,3 ini suhunya yang berbeda, yaitu 60 derajat Celcius. pH dan keadaan konsentrasi substratnya sama dengan yang optimal maksudnya. Berarti kita lihat suhu yang sangat tinggi itu justru berkurangnya aktivitas enzim lipase juga sangat besar ya. Karena kalau tadi yang pH-nya dari dari basa ke asam itu berkurang dari 4 ke 1,7. Sedangkan kalau yang suhunya dari 37 ke 60 dari 4 ke 1,3. Oke. Lanjut yang terakhir nih adalah suhu yang 25 derajat Celcius ini lebih rendah dari 37 derajat ya. Suhunya jadi lebih dingin ya. Kemudian pH-nya jadi netral dan substratnya rendah. Ini keadaannya berarti tidak optimal semuanya, sehingga dia jumlah asam lemak bebasnya paling sedikit atau aktivitas enzim lipasenya paling sedikit. Oke? Itu untuk cara membaca atau kita menyimpulkan dari si tabel ini. Oke, sekarang kita ke pernyataannya. Enzim lipase memiliki suhu optimum kerja mendekati suhu tubuh manusia dan aktivitasnya menurun pada suhu tinggi karena struktur enzim berubah. Ya, dia optimal di 37 derajat dan ketika tinggi dia akan menurun. Nah, apakah benar karena struktur enzim berubah? Ya, benar, terjadi denaturasi enzim ya, yaitu sisi aktif enzimnya dia akan berubah. Kalau sisi aktif enzimnya akan berubah gitu, itu berarti substrat tidak akan bisa nempel ke situ. Karena kerja enzim adalah spesifik ya teman-teman. Oke, lanjut. Enzim lipase menunjukkan aktivitas lebih tinggi pada pH basa karena sisi aktifnya stabil dalam kondisi tersebut. Betul, karena pH yang dipakai di sini pH 8 dan keadaan jumlah asam lemak bebasnya maksimal. Oke. Selanjutnya,
Peningkatan konsentrasi substrat selalu meningkatkan aktivitas enzim lipase tanpa batas. Kita lihat substrat yang tinggi ini akan memberikan peningkatan pada aktivitas enzim. Tapi di sini kurang tepat dikata tanpa batas ya. Seharusnya tetap ada batasnya. Batasnya di mana? Batasnya dari seberapa banyak enzimnya juga di dalam di dalam percobaan tersebut gitu. Selain itu, kalau kita lihat di sini konsentrasinya tinggi, nilainya juga rendah. Kenapa? Karena pH-nya di asam. Jadi, peningkatan konsentrasi substrat itu tidak selalu meningkatkan aktivitas enzim lipase. Karena harus dibarengi dengan dengan kondisi lainnya gitu. Jadi, pernyataan nomor 23 yang ketiga ini salah. 24. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan yang benar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim lipase? Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, enzim lipase menunjukkan aktivitas tertinggi pada pH 8 karena enzim ini bekerja optimal dalam suasana basah. Oke, benar gak? Kita cek ya. Oke, betul ya. Ini pH 8. Dia tinggi asam lemaknya. Oke, berarti yang pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, suhu 60 derajat Celcius meningkatkan aktivitas enzim lipase karena mempercepat gerak molekul dan menghasilkan lebih banyak asam lemak. Benar tidak? Salah ya. Karena ketika suhunya 60 derajat Celcius, padahal pH dan substratnya udah tinggi, jumlah asam lemaknya justru rendah. Salah. Kemudian selanjutnya pada suhu 25 derajat Celcius, enzim lipase menghasilkan lebih banyak asam lemak dibandingkan suhu 37 derajat Celcius karena suhu rendah mempertahankan kestabilan enzim. Cek. 25 sama 37. Dah, jelas salah ya. Ini 1,0 dengan 2,5. Salah. Selanjutnya, aktivitas enzim lipase pada pH 5 tetap tinggi karena enzim lipase bekerja optimal pada lingkungan asam. Salah, karena dia harusnya pada lingkungan basa untuk bekerja optimal. Dengan pH-nya yaitu 8. Selanjutnya, aktivitas tertinggi enzim lipase terjadi pada suhu 37 derajat Celcius karena struktur enzim paling stabil pada suhu tersebut. Betul. Oke. Nomor 25, seorang peneliti melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh aktivitas enzim amilase dengan menyediakan 5 tabung reaksi berisi larutan amilum dengan berbagai konsentrasi. Setiap tabung reaksi ditambahkan enzim amilase dengan konsentrasi yang sama. Oke, konsentrasi sama, ingat ya, enzim amilase. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kadar glukosa yang dihasilkan dari setiap tabung reaksi. Glukosa. Oke, hasil percobaan diperoleh sebagai berikut. Berarti ketika konsentrasi glukosanya tinggi, maka aktivitas dari enzim amilase itu lebih maksimal. Karena di sini konsentrasi enzim amilase itu sama, yang berbeda adalah konsentrasi amilum. Berarti banyak atau sedikitnya substrat ya. Karena kan amilum ini adalah substrat dari enzim amilase gitu. Nah, di tabung reaksi yang A, ketika konsentrasinya 0, konsentrasi amilumnya 0, glukosanya 0. Berarti emang enzim ini nggak bekerja. Kenapa? Nggak ada substratnya. Amilum tadi adalah substrat. Nah, ketika tidak ada substratnya, apa yang mau diubah gitu ya? Nggak ada bahannya, nggak ada yang diolah. Jadi, konsentrasi glukosanya 0. Nah, dari tabung reaksi B sampai E itu konsentrasi amilumnya meningkat teman-teman ya, 2,5, 5, 7 dan 10. Nah, kalau kita perhatikan konsentrasi glukosanya juga meningkat. Artinya apa? Artinya
meningkatnya substrat itu juga akan meningkatkan aktivitas dari enzim. Kalau aktivitas dari enzim meningkat, maka produk yang dihasilkan juga meningkat. Gitu. Oke, kita baca. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, kesimpulan yang dapat dibuat oleh peneliti adalah A. Makin banyak amilum, kerja amilase makin lambat. Salah. Kerja enzim amilase dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Enggak, karena konsentrasi enzimnya ini sama di sini ya. Kerja enzim amilase tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Tidak. Karena jelas dipengaruhi. Banyak produk yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh kerja enzim amilase dan konsentrasi substrat. Salah. Terakhir, makin tinggi konsentrasi substrat, reaksi yang dikatalis enzim amilase makin cepat sampai batas tertentu. Betul. Ya, jadi jawabannya nomor 25 adalah yang E. Nomor 26. Dua kelompok peserta didik melakukan percobaan tentang katabolisme dan anabolisme dengan rincian seperti berikut. Kelompok 1 mengamati proses pada tanaman bayam yang memerlukan energi cahaya matahari, membutuhkan karbon dioksida dan air serta menghasilkan glukosa dan oksigen. Berarti dia lagi ngelakuin apa nih? Fotosintesis. Kelompok 2 mengamati proses pada ragi yang berlangsung dalam kondisi anaerob, memecah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida serta menghasilkan sedikit ATP. Ini lagi ngapain? Fermentasi. Karena memecah glukosa kemudian menjadi etanol dan hasilnya sedikit fermentasi ya. Manakah pernyataan yang benar terkait kegiatan yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Kelompok 1 mengamati proses fotosintesis yang termasuk anabolisme karena menyusun senyawa kompleks dari molekul sederhana dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Benar apa salah? Benar. Selanjutnya, kelompok 2 mengamati proses fermentasi yang termasuk katabolisme karena memecah glukosa menjadi senyawa lebih sederhana. Betul. Kelompok 1 mengamati proses fotosintesis yang termasuk anabolisme karena menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Oke, kelompok 1 dia memang mengamati proses fotosintesis dan termasuk anabolisme. Tapi prinsip atau konsep ini salah, teman-teman. Jadi katakan anabolisme itu bukan karena dia menghasilkan energi. Karena katabolisme pun menghasilkan energi. Nah, yang dia termasuk anabolisme ketika dia menyusun senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Kalau katabolisme dari yang kompleks menjadi sederhana gitu. Jadi prinsip ini salah atau konsep ini salah ya. Lanjut, kelompok 2 mengamati proses fermentasi yang termasuk katabolisme karena melepaskan energi dalam prosesnya. Betul fermentasi, betul katabolisme, tapi ininya salah. Ya, prinsipnya salah. Kelompok 1 mengamati proses fotosintesis yang termasuk anabolisme karena terjadi dekomposisi glukosa. Sedangkan kelompok 2 mengamati proses fermentasi yang termasuk katabolisme karena terjadi proses sintesis glukosa. Nah, fotosintesis anabolisme itu betul, tapi salah di sini, dekomposisi. Dekomposisi itu artinya pemecahan glukosa. Ya, dekomposisi ini adalah pemecahan glukosa. Sedangkan anabolisme itu proses membentuk glukosa dari molekul yang sederhana. Jadi nggak mungkin dipecah ya teman-teman. Nah,
Kalau fermentasi itu katabolisme, benar. Tapi dia adalah prosesnya adalah pemecahan. Nah, ini sintesis. Kalau sintesis kan pembentukan. Jadi pernyataan ini tuh kebalik gitu ya. Harusnya yang anabolisme itu adalah sintesis glukosa dan yang katabolisme adalah dekomposisi glukosa gitu. Jadi buat nomor 26 jawaban benernya ada di pernyataan pertama dan kedua. Selanjutnya di nomor 27 dari hasil penelitian diketahui bahwa bakteri Bactoderma sp mampu mensintesis karbohidrat dengan memanfaatkan energi dari hasil. Oke. Nah, ini ada catatan. Oksidasi amonia menjadi asam nitrit itu dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas. Jadi bukan bakteri Bactoderma ya. Kemudian kalau oksidasi asam nitrat menjadi asam nitrit itu dilakukan oleh nitrobakter. Nah, kalau oksidasi asam nitrit menjadi asam nitrat salah karena kebalik ya. Kemudian kalau oksidasi asam sulfida menjadi belerang itu dilakukan oleh Thiobacillus. Nah, yang dilakukan oleh Bactoderma adalah oksidasi besi 2 dan hidrogen menjadi besi 3 dan air. Soal nomor 28. Seorang laki-laki berusia 50 tahun mengalami nyeri dada saat beraktivitas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa arteri koroner laki-laki tersebut mengalami penyempitan akibat penumpukan plak berupa kolesterol di dinding pembuluh darah. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, dapat mengganggu sistem peredaran darah. Berdasarkan kondisi tersebut, bagaimana hubungan antara struktur komponen peredaran darah dan fungsinya yang berkaitan dengan gangguan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Aterosklerosis terjadi pada arteri karena dinding arteri tersusun atas sel-sel epitel pipi yang mudah rusak sehingga mengganggu suplai oksigen dan nutrisi. Benar apa salah? Salah, teman-teman. Kenapa? Karena arteri itu tersusun dari endotel pipi dan dia tidak mudah rusak. Jadi itu dia tidak mudah rusak. Oke? Lanjut. Dinding kapiler menjadi tebal dan keras akibat aterosklerosis sehingga pertukaran zat antara darah dan sel terganggu. Salah, karena kita bahas arteri bukan kapiler. Penebalan dinding arteri akibat penumpukan plak mengurangi lumen pembuluh darah sehingga aliran darah ke jaringan tubuh mengalami penurunan. Betul. Aterosklerosis menyebabkan arteri kehilangan elastisitas sehingga tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan tekanan darah. Betul. Jadi kan dia ada penumpukan nih di dinding selnya. Terus itu menyebabkan dia jadi kaku ya. Nah, karena dia jadi lebih kaku atau kurang elastis, jadi ketika ada tekanan darah tinggi, dia nggak bisa menyesuaikan atau beradaptasi gitu. Nah, itu yang akan menyebabkan arteri itu tuh gampang atau bukan mudah pecah gitu. Selanjutnya, pelebaran dinding arteri koroner akibat penumpukan plak dapat mengurangi suplai oksigen ke jantung sehingga memicu serangan jantung. Salah apa benar? Salah, di mana? Pelebaran. Harusnya apa? Penyempitan. Soal nomor 29. Seorang perempuan berusia 54 tahun dengan penyakit ginjal stadium akhir menjalani hemodialisis rutin. Hemodialisis itu cuci darah ya. Ia mengeluh nyeri pada kaki kanan saat berjalan sehingga sering berhenti. Ini disebutnya dengan claudication intermittent. Oke.
Pemeriksaan ankle brachial index menunjukkan angka 0,82, lebih rendah dari nilai normal. Dari hasil ultrasonografi memperlihatkan adanya penyempitan atau stenosis pada arteri femoral distal. Ingat ada penyempitan? Yaitu arteri yang berada di paha dekat lutut. Berdasarkan kasus tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut terkait mekanisme fisiologis dalam tubuh pasien tersebut. Pernyataan pertama, stenosis pada arteri femoral distal akan menyebabkan peningkatan aliran darah di bawah titik penyempitan. Benar, tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Kenapa? Kan penyempitan. Kalau penyempitan berarti aliran darahnya nggak lancar atau sedikit gitu yang bisa teraliri atau mengalir, kan? Karena tempatnya kan mengecil. Jadi bukan peningkatan, harusnya penurunan ya. Terus jantung pasien harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah melewati arteri femoral yang menyempit. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Betul ya. Kan ibaratnya nih kalau ada keran gitu, di sini ada penyempitan. Ini penyempitan nih. Nah, jalannya kan jadi tinggal segini. Gimana biar darahnya tetap bisa ngalir? Tekanannya harus lebih besar. Biar mendorong yang darah di sini biar bisa masuk walaupun tempatnya sempit. Jadi tekanannya harus lebih besar. Gitu. Oke. Claudication intermittent pada pasien menunjukkan adanya suplai oksigen yang tidak mencukupi ke otot-otot kaki saat beraktivitas. Nah, ini benar. Jadi, claudication itu adanya nyeri yang disebabkan oleh iskemia. Nah, iskemia itu kekurangan oksigen pada jaringan otot. 10. Seorang anak didiagnosis dengan kondisi jantung terdapat defek atau lubang pada septum interventrikel, sekat antar ventrikel jantung. Kondisi ini mengakibatkan aliran darah menjadi abnormal, yaitu terjadi aliran darah dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan. Berdasarkan deskripsi gangguan atau kelainan apakah yang kemungkinan dialami oleh anak tersebut, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Nih, kalau kita perhatikan gambar ini, ventrikel kiri mana? Ini ya. Nah, ketika terjadi lubang antar ventrikel, itu menyebabkan darah yang dari sebelah kiri ini pindah ke sebelah kanan, dimana di sebelah kiri ini tekanannya tinggi, kemudian pindah ke kanan yang tekanannya lebih rendah. Selanjutnya ventrikel kiri ini kan darah yang hasil dari paru-paru, berarti dia mengandung banyak oksigen. Kemudian pindah ke ventrikel kanan yang ini darahnya dari seluruh tubuh, jadi banyak mengandung CO2. Kemudian darah yang kecampur dari kiri ke kanan ini, berarti di sini banyak banyak oksigen juga ya. Akhirnya masuk lagi ke dalam paru-paru, kemudian keluar lagi mengandung banyak oksigen, masuk ke ventrikel kiri, gitu. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah darah jadi lebih banyak masuk ke paru-paru. Darah lebih banyak masuk ke paru-paru menyebabkan tekanan darah di paru-parunya jadi lebih tinggi gitu. Oke. Gangguan pada katup jantung yang menyebabkan kerusakan katup tricuspidalis yang signifikan. Ini kurang tepat karena tadi masalahnya adanya di lubang antar ventrikel jantung, bukan pada katup ya. Ini salah. Selanjutnya hipertensi pulmonal sekunder yang menimbulkan tekanan darah tinggi di paru-paru. Betul ya tadi ya. Karena kan darah jadi banyak nih yang ke paru-paru gitu. Kemudian perikarditis yang menyebabkan pelebaran abnormal pada arteri pulmonalis yang signifikan. Nah, walaupun banyak darah yang masuk ke paru-paru, itu bukan berarti arterinya jadi melebar gitu. Enggak, tapi tekanannya aja yang jadi lebih tinggi. Jadi
Yang ini salah. Kemudian kardiomiopati yang menyebabkan hipoksia sistemik berat karena darah miskin oksigen memenuhi sirkulasi darah. Sirkulasi tubuh. Benar apa salah? Ya, ini kurang tepat. Karena gini, walaupun darah kaya oksigen ini pindah ke kanan, ya, tapi kan darah yang dari ventrikel kanan ini tetap masuk paru-paru, ya kan? Tetap masuk paru-paru, kemudian dia jadi banyak oksigen lagi masuk ke ventrikel kiri lagi, dan disebar ke tubuh, itu darah yang mengandung banyak oksigen tetap gitu. Nah, jadi dia tidak menyebabkan si hipoksia sistemik. Tapi kalau kasusnya yang terjadi adalah perpindahan darah dari ventrikel kanan ke ventrikel kiri, artinya ada darah yang kayak CO2 itu masuk ke sebelah kiri. Nah, baru kan langsung kalau di sebelah kiri ini langsung dialirin ke seluruh tubuh. Nah, baru tuh jadi bisa menyebabkan hipoksia karena jadi lebih banyak CO2 nih. Kalau misalnya darah yang dari sebelah kanan, ventrikel kanan pindah ke ventrikel kiri gitu ya. Tapi dalam kasus soal ini itu kan dari ventrikel kiri ke kanan. Jadi nggak masalah karena dari kanan pun akan ke paru-paru. Kemudian kaya akan oksigen masuk lagi ke ventrikel kiri gitu. Jadi yang ini kurang tepat. Selanjutnya penyakit jantung kongenital yang meningkatkan beban kerja ventrikel kanan akibat peningkatan aliran darah ke paru-paru. Betul. Yang tadi ya, jadi banyak darahnya yang masuk ke paru-paru. Nomor 31. Seorang laki-laki berusia 65 tahun menjadi perokok berat selama 45 tahun. Datang ke klinik dengan keluhan sesak nafas yang makin memberat sejak 6 bulan terakhir. Sesak nafas dirasakan saat ia berjalan cepat atau menaiki tangga. Pasien juga mengeluhkan batuk kronis, berdahak hampir setiap pagi. Pada pemeriksaan fisik, dokter menunjukkan bahwa dada pasien tampak membulat dan membesar. Ini disebut dengan barrel case. Terdengar suara mengi saat ekspirasi. Suara mengi itu kayak suara bersiul gitu, teman-teman, ketika kita mengeluarkan nafas. Padahal kan harusnya kalau orang normal gak ada suaranya ya ketika kita mengeluarkan nafas gitu. Nah, ini tuh dia ada suara kayak lubang bolong gitu loh. Agak sulit menjelaskannya. Dan terlihat adanya penggunaan otot bantu pernapasan. Hasil tes fungsi paru menunjukkan adanya penurunan rasio secara signifikan yang mengindikasikan adanya hambatan pada aliran udara saat mengembuskan nafas. Nah, si hambatan aliran udara ini nih yang bisa menyebabkan ada suara atau mengi itu. Kemudian berdasarkan kasus yang disajikan, tentukan sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut terkait gangguan pada sistem pernafasan yang dialami pasien tersebut. Pernyataan pertama, kondisi pasien tersebut meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan berulang karena adanya kerusakan pada mekanisme pembersihan mukus di saluran pernafasan. Oke, jadi perhatikan. Nah, di dalam bronkus itu, di saluran bronkus ada yang namanya sel scaving dan silia. Kemudian di atas silia itu ada mukus. Nah, mereka ini adalah mekanisme pengeluaran mukus atau mekanisme perlindungan diri kita. Jadi ketika ada debu yang masuk ke dalam saluran pernafasan, atau ada bakteri, atau mungkin ada benda-benda lain yang tidak terlihat yang disebut nanti dengan antigen, itu semua nanti nempel di mukus. Nah, mukus ini ketika itu semua udah menempel di mukus ini akan dikeluarkan. Sehingga kita batuk atau kita bersin. Nah, ini dikeluarkan yang melalui apa? Dikeluarkan yang mukus itu dilakukan oleh silia. Jadi, mukus bisa keluar dari bronkus kalau silianya yang mendorong. Dia yang menggerakkan gitu ya. Nah, untuk
perokok itu atau asap rokok itu dapat merusak si silia ini. Dia akan merusak silia dengan cara melumpuhkan si silianya. Jadi silianya lumpuh, teman-teman. Kalau lumpuh berarti dia nggak bisa bergerak. Kalau dia tidak bisa bergerak, maka mukus juga nggak bisa keluar gitu. Jadi debu ataupun antigen yang udah nempel di mukus yang seharusnya itu dikeluarkan nggak bisa dikeluarkan, jadi numpuk. Nah, sehingga yang terjadi adalah infeksi, justru malah infeksi berulang gitu, karena ibaratnya mukusnya jadi nggak keluar. Makanya ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan berulang. So, untuk pernyataan yang pertama ini berarti sesuai ya. Kemudian selanjutnya, temuan barrel case pada pasien tersebut merupakan tanda khas penyakit dari pneumotoraks yang disebabkan oleh penumpukan udara di ruang pleura. Ya, ini tidak sesuai. Kenapa? Karena barrel case ini adalah ciri khas dari penyakit emfisema. Emfisema itu rusaknya alveolus gitu, bukan penyakit pneumotoraks. Nah, berdasarkan seluruh gambaran klinis dan riwayat perokok, diagnosis paling sesuai untuk pasien tersebut adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang telah mengalami gejala gabungan seperti emfisema dan bronkitis. Jadi yang pernyataan pertama ini menuju pada penyakit bronkitis ya. Karena dia kan silianya sudah rusak dan lain-lain. Kemudian untuk yang barrel case itu merujuk pada emfisema. Dan yang lainnya itu merujuk pada PPOK. Gitu. Next, nomor 32. Seorang pasien mengalami gejala seperti bengkak di kedua kakinya, mudah lelah dan mual. Ia memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar kreatinin serum ya sangat tinggi, laju filtrasi glomerulus yang sangat rendah, dan adanya protein dalam urin. Dokter menduga adanya kerusakan pada organ ekskresi utamanya. Tentukan jawaban iya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut mengenai struktur dan fungsi organ ekskresi pasien tersebut. Oke. Pertanyaannya yang pertama, apakah edema itu bengkak ya teman-teman, pada pasien disebabkan oleh kegagalan tubulus ginjal untuk mereabsorpsi natrium dan air sehingga cairan menumpuk di jaringan? Iya, betul. Ya, jadi kalau ginjal gagal melakukan reabsorpsi itu berarti pada tubulus ya, pada tubulus. Nah, air itu akhirnya akan menumpuk pada jaringan terutama di jaringan bagian bawah, yaitu jaringan pada kaki gitu biasanya. Nah, sehingga terjadinya pembengkakan atau yang disebut dengan edema itu. Nah, lanjut, apakah kadar kreatinin serum yang sangat tinggi pada pasien tersebut mengindikasikan bahwa glomerulus tidak mampu menyaring produksi sisa metabolisme dengan efisien? Iya. Kenapa? Karena kreatinin itu adalah hasil metabolisme dari otot ya. Sisa metabolisme dari otot. Nah, seharusnya kreatinin itu dikeluarin dari tubuh kita. Tapi di sini dia bilang kadar kreatinin serum yang tinggi. Kreatinin serum artinya kreatininnya yang ada di dalam darah. Itu sangat tinggi di sini. Artinya filtrasi atau glomerulus itu gagal dalam menyaring si kreatinin ini. Harusnya dia dikeluarkan, tapi ini malah masuk lagi gitu ya ke dalam darah. Jadi sudah jelas ini dapat mengindikasikan kalau glomerulus itu tidak mampu menyaring produk sisa metabolisme dengan efisien. Selanjutnya, apakah proteinuria mengindikasikan adanya kerusakan pada membran glomerulus yang menyebabkan proses filtrasi terganggu? Betul. Betul ya?
Karena protein itu juga disaring di glomerulus. Nah, kalau protein ini harusnya dia adanya di darah ya, dia nggak ada di urin. Tapi dia ada di urin. Berarti rusak nih filtrasinya. Oke, next. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi. Paru-paru dapat mengalami pneumonia yang ditandai dengan terbentuknya cairan kental di kantung alveolus. Benar apa salah? Benar ya. Kan alveolus tempat pertukaran udara. Nah, kalau misalnya dia ada penumpukan cairan atau lendir ya di dalam alveolus itu, nah itu disebut dengan penyakit pneumonia. Kemudian di kulit dapat muncul jerawat berupa bercak-bercak hiperpigmentasi yang berwarna coklat kehitaman. Kenapa salah? Salah. Karena kalau jerawat itu kan bukan bercak-bercak ya. Jerawat itu kan dia kayak timbul merah, kemerahan gitu ya. Nah, kalau bercak-bercak mah kalau bercak-bercak coklat itu hiperpigmentasi dari melanin yang terlalu banyak, penumpukan melanin. Kalau jerawat terjadi karena kesumbatnya kelenjar gitu, beda ya. Lanjut, ginjal dapat mengalami nefritis yang ditandai dengan peradangan pada nefron. Betul. Dah. 34. Seorang pasien melakukan uji urin untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Hasil uji urin pasien tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Ini jenis reagennya adalah agen O3, berarti ini mau mengidentifikasi adanya AgCl atau garam dalam urin. Kemudian warna urin sebelum ditetesi reagen kuning pucat. Nah, ketika warna urin setelah ditetesi reagen, dia keruh dan ada endapan putih. Sebenarnya kalau misalnya ada endapan putih itu berarti ada garam. Nah, tapi kalau di sini bilangnya keruh, berarti masih agak wajar ya. Kecuali kalau full endapan putih atau endapan putihnya itu banyak. Nah, baru itu adanya garam di dalam si urin. Kemudian Fehling A plus B ini untuk menguji glukosa. Nah, kalau glukosa harusnya kalau dia normal itu dia warnanya tetap biru terang gitu. Tapi di sini dia warnanya kekuningan, artinya dia positif mengandung glukosa di dalam urin. Selanjutnya biuret. Kalau biuret itu untuk menguji protein. Nah, harusnya dia berwarna biru pucat normalnya. Tapi karena di sini ungu, berarti di dalam urinnya terdapat protein. Oke. Dari hasil uji urin, pasien tersebut didiagnosis menderita penyakit A. diabetes mellitus karena hasil penguji menunjukkan adanya kandungan glukosa dalam sampel urinnya. Betul. Tapi kita cek yang lain dulu. B. Albuminuria karena hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan protein, tapi bukan albuminuria namanya ya. Harusnya proteinuria. Nah, berarti yang B salah. Yang C. diabetes insipidus karena hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan glukosa, bukan insipidus tapi mellitus. Kemudian yang D. diabetes mellitus karena hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan protein. Salah. Albuminuria karena hasil pengujian menunjukkan adanya kandungan Cl. Ini Cl harusnya garam ya, bukan albuminuria. Jadi jawabannya 34 adalah A. Next. Sistem peredaran darah dan sistem pernapasan bekerja sama dalam menjaga kelangsungan metabolisme tubuh. Ketika manusia bernapas, udara masuk ke paru-paru dan oksigen berdifusi ke dalam kapiler darah yang menyelimuti alveolus. Darah yang kaya oksigen ini kemudian dialirkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, oksigen digunakan untuk respirasi seluler dan menghasilkan energi. Sisa metabolisme berupa karbon dioksida kemudian dibawa kembali ke darah ke paru-paru untuk dikeluarkan saat ekspirasi.
Gangguan pada salah satu sistem ini dapat memengaruhi efektivitas distribusi oksigen maupun pembuangan karbon dioksida dalam tubuh. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan hubungan antara sistem pernafasan dan sistem peredaran darah? A. Sistem pernapasan mendistribusikan oksigen ke jaringan tubuh melalui kontraksi otot-otot pernafasan. Salah. Harusnya melalui apa? Melalui darah, yaitu sel darah merah, yang lebih tepatnya hemoglobin. Lanjut, sistem peredaran darah mengalirkan udara dari paru-paru ke seluruh tubuh menggunakan sel darah merah. Harusnya peredaran darah mengalirkan udara dari paru-paru ke jantung dulu ya, baru ke seluruh tubuh, ya kan? Oke, ini kurang tepat. Next, sistem peredaran darah membawa karbon dioksida dari alveolus ke jantung untuk digunakan dalam pembentukan energi. Karbon dioksida dari alveolus ke jantung, salah. Harusnya apa nih? Tunggu. Sistem peredaran darah membawa karbon dioksida dari alveolus ke jantung. Oh, iya salah. Kalau dari alveolus ke jantung, berarti harusnya yang dibawa adalah oksigen. Sorry. Next, sistem peredaran darah memompa darah yang kaya oksigen ke paru-paru. Salah. Harusnya yang ke paru-paru tuh yang banyak karbon dioksidanya. Baru nanti memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Next, sistem pernapasan dan peredaran darah bekerja sama membawa oksigen ke jaringan dan mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Betul. Next, 36. Seorang peserta didik membaca artikel kesehatan yang menjelaskan bahwa tubuh manusia memiliki dua jenis sistem pertahanan tubuh, yaitu pertahanan tubuh bawaan atau non-spesifik dan pertahanan tubuh adaptif atau spesifik. Sistem pertahanan tubuh bawaan bersifat cepat dan umum, seperti respon inflamasi dan fagositosis oleh sel darah putih. Sementara itu, sistem pertahanan tubuh adaptif melibatkan sel B dan sel T yang bekerja secara spesifik terhadap patogen tertentu dan membentuk memori imunologis untuk perlindungan jangka panjang. Sistem imun yang sehat mampu mengenali dan menghancurkan mikroorganisme asing tanpa merusak sel tubuh sendiri. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut yang menunjukkan peran sistem imun dalam mempertahankan kekebalan tubuh. Oke. Sel fagosit menelan dan menghancurkan patogen secara langsung sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Betul. Ada juga ya di pernyataan ini. Yang ini nih. Terus sel darah merah akan membentuk antibodi untuk menyerang antigen yang masuk ke dalam sel tubuh. Salah. Bukan sel darah merah ya, sel darah putih. Ini ada di sini. Nih, oleh sel darah putih. Terus, sel T mengenali sel tubuh yang terinfeksi virus dan menghancurkannya secara spesifik. Betul. Karena dia membentuk memori imunologis ya. Next, nomor 37. Perhatikan jalur impuls yang terjadi pada gerak refleksi berikut. Ini berarti ini ada kulit ya, kulit atau tangan ini kena paku. Kemudian dari tangan atau dari organ ini ke sistem saraf pusat. Berarti ini neuron sensorik. Kemudian dari pusat ke otot. Ini ke otot ya, otot berarti motorik. Untuk merespon impuls yang dari sensorik. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X, berarti huruf X ini adalah neuron motorik ya, berperan dalam proses tubuh saat kulit menyentuh benda panas.
Berdasarkan keterkaitan antara struktur dan fungsinya, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut mengenai struktur dan fungsi bagian X. Bagian X tersusun atas rambut saraf sensorik bermilin yang mengantarkan impuls dari respon kulit. Salah ya. Ini udah salah nih, saraf sensorik. Kemudian bagian X merupakan neuron motorik yang memiliki akson panjang yang memungkinkan transmisi impuls secara cepat dan efisien. Betul? Bagian X berfungsi mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor yang berupa otot dan kelenjar. Betul. Nomor 38, perhatikan gambar organ reproduksi perempuan di samping. Manakah pernyataan berikut yang tepat menjelaskan kesesuaian antara struktur dan fungsi organ yang ditunjuk? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Bagian 1 memiliki jaringan yang kaya pembuluh darah dan folikel yang berkembang secara berkala sesuai dengan fungsinya sebagai penghasil ovum dan hormon yang mengatur siklus menstruasi. Bagian 1 adalah ovarium, jadi ini benar ya. Kemudian bagian 2 memiliki dinding otot polos yang kaku. Ini dinding otot polos yang kaku dan permukaan dalam yang tidak bersilia sehingga mendukung peran utama. Salah, karena ini kan tuba Fallopi. Kalau tuba Fallopi itu bersilia, dia untuk membantu sel telur itu berjalan ya, kemudian membantu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian bagian 3 terdiri atas lapisan epitel tipis tanpa otot sehingga sesuai sebagai tempat pertemuan sel sperma. Salah. 3 ini untuk untuk perkembangan dari si bayi atau janin. Salah, nomor 3. Salah. Kemudian bagian 4 memiliki saluran sempit yang dilapisi lendir, memungkinkan perlindungan terhadap rahim dari infeksi serta mengatur masuknya sel sperma berdasarkan fase siklus menstruasi. Benar. Kemudian bagian 5 memiliki struktur berlapis lendir dan otot elastis sesuai fungsinya sebagai saluran kopulasi, jalan lahir, dan jalan pengeluaran darah menstruasi. Benar. Ini saluran serviks ya. Yang ini adalah vagina. Next, nomor 39. Berdasarkan informasi pada teks, apa jenis penyakit yang diderita oleh pria tersebut? Seorang pria berusia 26 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri hebat pada bagian belakang skrotum sebelah kiri. Ia juga mengalami pembekakan pada skrotum, demam ringan, dan rasa nyeri saat buang air kecil. Pemeriksaan urin menunjukkan adanya bakteri Escherichia coli. Diagnosis menunjukkan terjadinya peradangan pada saluran terletak di bagian posterior testis, berperan penting dalam pematangan sel sperma. Analisis pasien menunjukkan jumlah sperma normal, tetapi motilitasnya sangat rendah. Oke, penyakit apa ini? Nah, karena dia berada di bagian posterior testis, kemudian ini adalah infeksi ya. Ini lebih tepatnya ke epididymitis. Oke, yang B. Nah, soal terakhir nomor 40. Berdasarkan informasi pada teks, tentukan tepat atau tidak tepat untuk pernyataan berikut mengenai keterkaitan antara struktur dan fungsi organ yang terkena dampak. Bagian organ reproduksi ini berupa saluran yang menghubungkan testis dengan vas deferens dan berperan dalam proses pematangan sel sperma. Betul. Ini epididymis ya. Kemudian bagian organ reproduksi ini merupakan tempat berlangsungnya spermatogenesis karena memiliki jaringan salah. Kemudian bagian organ reproduksi ini berupa saluran bersilia mikroskopis yang mendukung proses peningkatan motilitas sel sperma. Betul, makanya ketika dia rusak, motilitasnya berkurang, ya kan? Nih. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada teman-teman yang mau merequest soal-soal yang untuk dibahas, silakan dikirim ke email kami ya. Terima kasih, sampai jumpa.